Episode 11. Pesta Rian Sanggara. Hari mulai menjelang petang ketika Emily keluar dari salon. Cahaya matahari semakin menghilang dan mulai berganti dengan cahaya dari lampu-lampu yang menerangi kota. Hufat, aku harus siap kembali menjadi Emily yang sesuai dengan keinginan Mama. Semangat Millie. Emily bergumam sambil tersenyum dan menyemangati dirinya sendiri. Dia harus terlihat anggun dan sempurna. Dia berkendara dengan elegan seperti yang selama ini diajarkan Sandra. Emily masuk ke rumah Bu Sandra sejak usia 7 tahun. Dia dilatih dan dididik dengan ketat agar jadi perempuan yang pandai dan serba bisa. Dari kecil dia jarang sekali menikmati waktu bermain, jadi dia tidak punya teman. Dia hanya menghabiskan waktunya untuk belajar dan les, sesuai dengan pengaturan Bu Sandra. Pesta sudah ramai ketika Emily tiba di sana. Emily jarang bergaul dengan orang-orang kalangan atas, jadi dia tidak terlalu mengenal mereka. Rian Sanggara adalah teman masa kecilnya. Dulu orang tua mereka berusaha menjodohkan mereka sebelum Rian belajar ke luar negeri. Tapi Emily menolak dan Rian pun sudah memiliki kekasih. Lagi pula Rian terkenal playboy. Emily tidak suka pria seperti itu. Emily menjadi pusat perhatian ketika dia melangkahkan kaki ke dalam ruangan pesta. Semua orang terpana oleh kecantikannya. Wah, lihatlah gadis itu. Dia begitu cantik. Benar, penampilannya sungguh menawan bagaikan seorang putri raja. Benar-benar membuatku tidak ingin memalingkan mata walau hanya sekejap. Semua orang berbisik, terutama kaum pria. Emily tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia langsung mencari Rian untuk menyapa dan mengucapkan selamat atas kepulangannya. Setelah berkeliling, akhirnya dia menemukan Rian kemudian berjalan mendekatinya. "Hai Rian, lama tidak bertemu." Millie menyapa dengan ramah dan anggun sambil mengulurkan tangan. Rian menoleh dan memperhatikan Millie. "Hai Emily, iya sudah lama tidak bertemu. Kamu semakin cantik," jawab Rian dengan menyambut uluran tangan Millie dan berbicara dengan nada yang menggoda. "Terima kasih. Selamat atas kepulanganmu. Sepertinya sekarang kamu akan mulai terjun ke dunia bisnis dan mengambil alih usaha papamu. Untuk saat ini aku masih ingin menikmati waktuku. Masalah bisnis, akan kupikirkan lagi nanti," katanya sambil tersenyum. "Oh iya Emily, bagaimana jika kamu menghibur kami dengan permainan pianomu? Aku ingat kamu dulu pintar sekali bermain piano." "Tidak usah Rian, sudah lama aku tidak bermain piano." Millie berusaha menolak permintaan Rian. "Ayolah, anggap saja ini sebagai hadiah penyambutan darimu untukku." Rian memohon kepada Emily seakan matanya berbinar. "Baiklah, hanya satu lagu saja." Emily berjalan menuju piano yang ada di ruangan tersebut. Dia membawakan sebuah melodi dari Yiruma yang berjudul Kiss the Rain. Suara piano Emily mengalun dengan indah. Musiknya begitu menyentuh. Semua tamu yang hadir dibuat terbuai oleh musik yang dibawakan oleh Emily. Sungguh alunan piano yang indah. Tidak hanya cantik, tapi dia juga berbakat. Benar, sungguh gadis sempurna. Biru dan Alex juga hadir di acara jamuan itu. Mereka menikmati alunan musik yang dimainkan. Bi memperhatikan gadis yang sedang bermain piano. Dia mengerutkan kening saat melihatnya sambil bergumam. "Emily, ternyata dunia ini begitu sempit." Senyuman yang indah terpancar di wajahnya. "Kenapa kamu senyum seperti itu? Aku jadi sedikit khawatir melihatnya." Alex menyenggol lengan biru dan menyadarkannya dari lamunan dengan sedikit nada mengejek. Biru hanya menjawabnya dengan singkat. "Bukan urusanmu. Ayo cepat kita temui Rian." Sambungnya lagi. Mereka berjalan mendekat ke arah Rian, kemudian menepuk bahunya. Rian pun menoleh dan berkata, "Hai bro, akhirnya kamu datang juga. Kukira gunung es kita tidak akan menyambut kepulanganku." "Sudahlah,
Hentikan. Aku kesini karena Alex yang memaksaku datang. Aku sama sekali tidak berniat menghadiri pestamu. Biru menjawab dengan nada sinis. Jahat sekali kamu. Sudahlah. Nikmati saja pestanya. Aku bisa terkena serangan jantung jika terus berdebat denganmu. Hei, apa kamu kenal gadis yang sedang bermain piano itu? Biru bertanya pada Ryan sambil menunjuk dengan dagunya. Dia, Ryan memastikan. Setelah mendapat anggukan dari B, dia meneruskan penjelasannya. Namanya Emiliana Andara. Dia putri dari Andrew Anggara. Ayahnya telah meninggal. Dia yang mengelola perusahaan di bawah pengawasan ibunya. Kenapa? Apa kamu tertarik padanya? Ryan memicingkan mata bertanya pada Biru. Biru hanya diam memperhatikan Emily tanpa mengeluarkan suara. Ternyata di balik penampilanmu yang biasa saat di jalan tadi siang, ada latar belakang keluarga terpandang. Selesai bermain piano, Emily mendekati meja makan dan mengambil segelas minuman. Namun seorang pelayan tak sengaja menabrak Emily dan menumpahkan minuman di bajunya. Bro, Rang, terdengar suara gelas yang pecah dan juga nampan yang terjatuh. Maaf Nona, saya tidak sengaja. Pelayan itu langsung menunduk dan meminta maaf pada Emily. Emily memperhatikan bajunya yang kotor kemudian berkata, "Iya, tidak apa. Lain kali berhati-hatilah." Emily dengan sopan dan ramah berkata pada pelayan, tapi sama sekali tidak melepaskan kesan anggun pada dirinya. Namun sayangnya air minuman itu tidak hanya mengotori pakaian Emily saja, tapi juga gadis yang ada di belakang Emily.